Atau misalnya ayo kita bikin gerakan peduli lingkungan. Ya supaya selokan-selokan got-got itu tidak buntu sehingga banjir itu tidak terjadi. Di Jakarta itu ada komunitas yang sekarang lagi viral tuh. Kerjaannya itu masuk ke got-got ngambil sampah. Ada yang tahu? Iya kan? Itu kan keren banget. Seandainya itu dilakukan oleh aktivis muslim, itu mereka itu respeknya kepada komunitas itu plus respek kepada Islam. Tapi kita nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Kita pikir dakwah itu adalah ngajari sholat, ngajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja, lebih enak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur ya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan teman-teman sekalian, para asatidz sekalian, para ulama yang ada di Magetan ini, ada di DDII, Dewan Dakwah. Saya pertama berinteraksi dengan calon-calon luar biasa ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal menurut pengalaman yang saya pelajari dari guru-guru saya tentang dakwah. Tidak lupa sebelumnya kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk meniti jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan ini saya ingin menjelaskan sebagaimana yang diminta oleh panitia ya, tentang apa yang disebut dengan dakwah di era milenial ya, dengan segmen dakwah yang milenial juga. Saya yakin mayoritas dari teman-teman yang menjadi kader dakwah berikutnya adalah mereka-mereka yang hari ini usianya milenial ya. Tentu ada sedikit problem yang dihadapi oleh para dai ya, tentang bagaimana mentreatment segmen milenial ini, khususnya ya akan lebih berat lagi bagi para dai yang sudah usianya sudah jauh dari usia milenial. Para dai yang usianya 50-an, 60-an ya, hidup di zaman yang hari ini dihadapi oleh anak-anak milenial itu banyak yang terkaget-kaget gitu ya. Ternyata zaman sudah sangat berubah. Jangankan kok yang beda usia 20 tahun ya, atau yang beda usia 30 tahun. Yang beda usia 5 tahun, 10 tahun ke belakang dengan hari ini itu sudah sangat berubah ya kondisinya. Nah ini kalau nggak kita pahami, tidak kita lihat ya, apa sebetulnya yang akan kita lakukan untuk mentreatment mereka, untuk mengajak mereka ke dalam Islam, maka kita akan mengalami banyak sekali hambatan-hambatan yang lebih besar. Nah, saya ingin menyampaikan dulu latar belakang dari materi ini itu sebenarnya ada dua hal. Permasalahan itu dua hal. Yang pertama, bahwa ternyata pemahaman tentang dakwah itu banyak yang belum sampai di pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap. Rata-rata di luar sana, kalau kita lihat di kota-kota besar ya, yang pengalaman saya di kampus-kampus, banyak sekali organisasi dakwah itu, mereka mindsetnya adalah membuat event, pengajian, tablik, kemudian mengundang objek-objek dakwah itu berharap bahwa mereka mau datang. Persepsi ini itu hampir di seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia. Mereka mengira bahwa yang namanya dakwah itu ya begitu. Ya, sehingga mereka berharap ketika mereka membuat event, orang-orang yang ada di jalan-jalan, orang-orang biasa nongkrong di kafe-kafe, orang-orang yang biasa main musik, mereka-mereka yang biasa mabuk, mereka-mereka yang biasa melakukan aktivitas yang negatif, mereka berharap mereka datang. Saya katakan kalau mindset kita seperti itu, ya, maka dakwah ini selamanya nggak akan pernah datangi mereka. Kecuali kita di awal
melakukan strategi-strategi yang membuat mereka kemudian baru tertarik untuk datang. Maka Nabi itu ya tidak pernah membuat tablik akbar. Di Mekah Nabi nggak pernah bikin tablik akbar dan berharap orang musyrikin datang, nggak akan datang mereka. Ya, tetapi Nabi justru mendatangi mereka di tempat mereka nongkrong, di tempat mereka biasa main judi, biasa mereka minum. Itu yang mereka datangi, ya, itu yang Nabi dan para sahabat datangi. Sehingga ada interaksi-interaksi yang kemudian membuat mereka jadi terbuka secara keislaman. Sehingga mereka kemudian mendatangi Nabi untuk masuk Islam dan seterusnya. Jadi ada metode yang itu dilakukan oleh Nabi, tapi itu miss. Kita itu nggak belajar itu. Sehingga ada kejenuhan di dalam dakwah itu. Sehingga ketika ya kapan hari ada acara Hidrah Fest di Surabaya, udah disiapin, malamnya dibubarin. Ya, itu bukan karena apa-apa. Ya, itu karena tidak adanya pengantar dakwah. Ya, sehingga maunya itu langsung bikin sesuatu yang besar, tetapi kemudian ketika dibubarkan kita merasa bahwa wah ini nggak bener nih. Oke, iya memang bubarin nggak baik, tetapi memang kita lupa bahwa sebelumnya kita harus melakukan pengantar dakwah itu yang cukup panjang kepada orang-orang yang mereka belum paham tentang apa itu Islam sebetulnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian banyak juga yang menganggap bahwa forum-forum daurah dakwah itu banyak juga yang hanya sampai di tataran ngasih motivasi dakwah saja. Ini yang sering kali terjadi. Jadi organisasi-organisasi Islam yang ada di kampus-kampus, saya sering ingatkan mereka, kalau ngasih motivasi dakwah itu baik, tapi jangan cuma motivasi. Ada materi yang jauh lebih penting dari itu. Karena motivasi itu cenderungnya mengajak anak-anak muda itu ikut di dalam dakwah, cuman mereka dibekali dengan misalnya sampaikan meskipun hanya satu ayat. Kemudian hadis-hadis yang lain, kalau kamu ajak orang kebaikan, ya maka dia melakukan, dia dapat pahala, kamu dapat pahala dan seterusnya. Motivasi-motivasi itu baik. Tetapi persepsi mereka itu menganggap dakwah itu mudah. Ini masalahnya. Padahal sebutkan satu ayat saja dalam Al-Quran yang Nabi dan Rasul itu berdakwah dengan cara yang mudah. Ya. Kalau ada ayat seperti itu yang mengatakan bahwa dakwah itu mudah, ya, maka tunjukkan ke saya hari ini. Dakwah itu tabiatnya sulit, teman-teman sekalian. Nah, itulah yang menjadikan para aktivis itu mereka menganggap dakwah mudah, ternyata setelah di lapangan ternyata sulit. Akhirnya mereka futur. Padahal kita harus sampaikan pada mereka, justru ketika dakwah itu terasa sulit, justru itulah kita itu berada di jalan yang benar. Ya. Justru itu kita berada di jalan yang benar. Ya, makanya ada bukunya Ustaz Salim Afilah itu, ya, bersamamu di jalan dakwah yang berliku. Coba dibaca bab pertama. Itu dipersepsikan penting buat kita. Bahwa dakwah itu tabiatnya sulit. Ditolaki di mana-mana, diboikot di mana-mana, bikin orang itu nggak suka sama kita. Objek dakwah nggak suka sama kita. Itu hal yang biasa. Selama nggak sukanya itu konteksnya adalah apa yang kita bawa, bukan karakter kita atau akhlak kita. Kalau akhlak kita yang nggak disukai, berarti memang itu masalahnya di kita. Tapi kalau kita bawa Islam, kemudian Islam itu ditolak, itu hal yang biasa. Saya nggak wahai anak pang itu 15 tahun. Ada yang baru ngaji setelah 12 tahun. Itu hal yang biasa. Nabi berdakwah 23 tahun. Kemudian Jazirah Arab menjadi sangat Islami. Dulu mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Penolakannya jauh lebih panjang dari diterimanya Nabi. Artinya ini hal yang biasa banget, ya itu. Nah ini persepsi ini harus paham. Kemudian yang kedua, banyak sekali berdakwah itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang ya konten dakwahnya itu harus berupa syariat. Yang mana syariat yang ya saya nganggapnya al-khair lah begitu. Al-khair itu syariat di mana kita diajari, ya kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus baca Quran, kamu harus begini begitu. Semua yang syariat-syariat yang itu yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ada kebaikan lain yang seharusnya juga kita dakwahkan, yaitu al-ma'ruf, kebaikan yang bisa diterima secara universal.
banyak sekali orang-orang itu berdakwah, kontennya itu hanya al-khair. Sehingga apa? Orang-orang yang biasa ada di jalanan, orang-orang yang biasa mabuk, orang-orang yang biasa melakukan kegiatan-kegiatan negatif di luar sana, biasa dugem, biasa berzina, biasa pacaran, itu mereka ketika kita datangi dan kita bicara sholat, mereka itu nggak nyampe ke sana. Padahal banyak konten dakwah di dalam Islam itu yang sebetulnya juga sama-sama penting, tapi kita bawa bahasa-bahasa yang lebih universal. Misalnya contoh, dakwah ya dengan menjaga lingkungan, misalnya gitu, dari sampah misalnya. Dakwah dengan misalnya aktivitas sosial. Dakwah misalnya dengan misalnya membahas tentang masalah-masalah psikologi, mental health misalnya. Hari ini lagi banyak booming. Itu jauh bisa diterima oleh mereka-mereka yang sama sekali belum tersentuh oleh dakwah. Misalnya contohnya, anak pang itu nggak bisa kita datengin untuk kita ajak sholat. Keduren kontennya. Ya. Tapi kalau kita datangi, kemudian kita ajak dia respect terhadap fakir miskin, mereka jauh lebih bisa menerima itu. Ya, paham ya sampai sini ya? Kemudian kita ajak dia untuk peduli dengan mereka-mereka yang misalnya cacat mental, misalnya gitu. Ayo kita bantu mereka yang miskin-miskin, yang mereka sakit misalnya bertahun-tahun mereka nggak punya biaya. Ayo kita kumpulkan duit untuk bantu mereka. Itu jauh lebih bisa mereka terima. Atau misalnya ayo kita bikin gerakan peduli lingkungan. Ya supaya selokan-selokan got-got itu tidak buntu sehingga banjir itu tidak terjadi. Di Jakarta itu ada komunitas yang sekarang lagi viral tuh, kerjaannya itu masuk ke got-got ngambil sampah. Ada yang tahu? Iya kan? Itu kan keren banget. Seandainya itu dilakukan oleh aktivis muslim, itu mereka itu respeknya kepada komunitas itu plus respek kepada Islam. Tapi kita nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Kita pikir dakwah itu adalah ngajari sholat, ngajari